wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Arya Maulana dengan NIM 222-514. Saya Safira Azarin, NIM 312225. Dari proposal usaha yang kami yang ini adalah data link analitik. Jadi ini adalah jasa pengolahan atau visualisasi big data untuk pengambilan keputusan. Data link analitik sendiri itu adalah perusahaan rintisan yang kami bangun karena kami mahasiswa alumni teknologi informasi Politeknik Negeri Jember. Bisnis ini kami fokuskan pada layanan pengolahan visualisasi big data yang akan membantu UMKM, instansi pemerintahan, dan institusi pendidikan dalam pengambilan keputusan basis data yang cukup besar. Dengan pengalaman akademik yang kami miliki selama berkuliah di Politeknik Jember, jaringan komunitas dalam teknologi informasi, dan semangat inovasi yang kami miliki, data link analitis ini berkomitmen menjadi mitra strategis dalam optimalisasi data untuk berbagai kalangan sektor. Jadi nilainya di sini nih, kalau dari visinya itu menjadi penyedia layanan pengolahan dan visualisasi big datanya terdepan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Terus misinya itu ada 3, yaitu layanan analitik, visualisasi data profesional dengan harganya yang terjangkau, meningkatkan kualitas keputusan bisnis melalui data akurat. Terus yang terakhir, memberikan akses ke dashboard. Terus goalnya itu tujuannya tahun pertama itu minimal 12 proyek kecil, tahun 2 itu ekspansi ke Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Terus tahun ketiga itu sektor pemerintahan dan korporat besar. Saya jelaskan di sini. Jadi di sini tuh kalau di Keycard Partnership itu kita butuh platform penyedia platform kayak AWS, kayak kita mulai seperti pakai itu tuh, terus komunitas TI dan data science lokal dan penyedia perangkat lunak yang kita mungkin sudah tahu dengan alatnya itu. Selanjutnya di key activity itu pengumpulan dan pengolahan data, terus analisis data berbasis data tools dan pembuatan dashboard visualisasi interaktif dan konsultasi data pelatihan dan penggunaan datanya. Nah, di sini di value proposition-nya itu menyediakan layanan data profesional yang terjangkau, visualisasi data yang mudah dipahami oleh semua kalangan, terus akses ke dashboard data dengan online itu di mana saja dan kapan saja. Kostumisasi layanannya itu sesuai dengan permintaannya klien. Terus yang di customer relationship-nya itu layanannya after sales support, workshop dan training gratis bagi pelanggan loyal, terus pemantauan proyek berkala dan laporan progres. Terus di customer segment itu ada perusahaan kecil. Jadi kita targetinnya itu perusahaan kecil kayak itu perusahaan kecil umumnya kayak startup atau UMKM. Terus kita ke institusi pendidikan. Selanjutnya di lembaga pendidikan, dan yang terakhir itu tujuan lainnya itu instansi pemerintahan. Ya. Key research-nya itu tim ahli data engineer dan data analis ya. Terus yang ngurus server penyimpanan data berbasis cloud dan perangkat lunak analisis visualisasi data. Terus yang namanya itu kita pakai website resmi, sosial media, terus event teknologi, seminar dan proses untuk ingat customer gaji karyawannya, terus biaya server cloud computingnya, terus promosi dan pemasarannya. Kita pakai app atau seminar atau brosur dari berbagai platform yang kita umum jumpai. Terus revenue streamnya itu penjualan layanan data processing proyek, langganan dashboard analitik bulan dan konsultasi dan training paket khusus. Selanjutnya adalah keunggulan dari data link analytics ini. Kami memiliki harga yang lebih kompetitif daripada konsultan besar. Kemudian kualitas dashboard yang kami buat akan interaktif dan lebih modern. Kemudian yang ketiga, kemudahan akses cloud basis dashboard.
kemudian ada layanan kustomisasi penuh, dan yang terakhir adalah support konsultasi data gratis setelah proyek. Kemudian pada tahapan produksi dari data link analytics ini, yang pertama kami melakukan pembersihan dan transformasi data menggunakan atau yang disebut ETL proses. Kemudian kita analisis data tersebut menggunakan Python, SQL, Power BI atau software Tableau. Kemudian kami akan membuat dashboardnya. Kemudian dashboard tersebut akan kami review bersama klien kami khususnya. Kemudian jika sudah melalui beberapa tahap tersebut, kita akan mendeployment dashboard tersebut ke cloud computing. Seperti yang sudah disampaikan di awal, target konsumen kami akan berfokus di wilayah Jember terlebih dahulu. Kemudian satu tahun setelahnya kami akan berekspansi ke daerah Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. Kemudian target kami sendiri itu ke usaha menengah kecil. Terus di tengah-tengahnya tentunya pendidikan, terus kita ke desa dan pemerintah, itu yang terakhir. Ya, kemudian untuk strategi pemasarannya tadi kita menggunakan online ads, yaitu ada Google, Instagram, dan LinkedIn. Kemudian kita akan memasarkan data link analisis ini melalui webinar gratis pengolahan data, dan ada kolaborasi bersama komunitas teknologi big data dan startup yang ada di sekitar kami. Terus ini di sini tata cara penjualannya ya memang jelas harus pakai website, dibuat kayak form permintaan jasa, terus langsung bisa melalui email atau sosial media yang tersedia ya. Terus kita bisa lewat partner komunitas teknologi gitu. Terus strategi loyalitasnya itu layanan free support setelah sales ya, after sales 3 bulan, membership diskon khusus project lanjutan yang masih belum project, pemberian bonus training penggunaan dashboard. Kemudian untuk analisis profit dari data link analytics ini, total biaya tetap dan variabel selama 1 tahun operasional kami yaitu sekitar 9.400.000. Kemudian target profit pada tahun pertama kami yaitu 50.400.000. Di sini kami memiliki 2 sumber pendapatan, yaitu dari jasa data analytics yang dimana dalam 1 tahun tersebut kita harus memiliki 10 proyek. Kemudian yang kedua adalah visualisasi dashboard, di mana dalam setahun kita harus minimal memiliki 5 proyek. Kemudian ada model efisiensi, di mana B per C rasio lebih besar dari 1. Di situ artinya setiap biaya yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan yang signifikan, menunjukkan bahwa usaha kami data analysis ini menentukan dan memiliki potensi pertumbuhan yang kuat di masa depan dan dapat berkelanjutan. Di sini dapat dilihat pada diagram lingkaran kami, sumber pendapatan terbesar kami berada pada jasa data analytics, di mana memiliki 61,6% dari total jasa yang akan kami tawarkan ke klien kami. Sekian, terima kasih. Apabila teman-teman sendiri ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang mau tanya? Bertanya, keunggulan bisnis ini kan menawarkan seperti konsultan analitik ya. Strategi bisnis bisa, untuk pengolahan data bisa, dan lain-lain juga yang terkait big data. Nah, kan saat ini banyak tools AI yang buat big data juga tuh. Apa strategi bisnis ini agar tidak kalah dengan AI tersebut, yang notabene AI tersebut itu bisa menghemat budget sekian banyaknya lah untuk menyewa jasa konsultan seperti itu ya. Bagaimana? Untuk kalau dari dipikiran dari ini proposal ini, kita perlu untuk menguasai ilmu apapun itu caranya, biar kita tuh
memberikan hasil produk ya, hasil dashboardnya itu, analitiknya itu lebih baik daripada pakai AI gitu aja. Intinya tuh kita tuh profesional, maksudnya tuh menghasilkan hasilnya profesional aja. Kita tuh harus cari tahu gimana hasilnya, di compare dengan hasil kita dulu, lalu kita mengevaluasi produk dari AI itu sama produk yang kita buat itu untuk klien-kliennya. Ada yang bertanya lagi? Ada ya? Jawab. Untuk layanan visualisasinya apakah sudah sepaket dengan kita jasa konsultannya atau bagaimana? Lalu untuk visualisasinya apakah visualisasinya dibuat sendiri atau menggunakan seperti layanan visualisasi seperti Looker Studio atau Power BI, Tableau atau yang lain-lain? Nah, itu mau dijelaskan. Untuk ya, kalau misalnya visualisasi, pertanyaan pertamanya tuh pas awal. Apakah visualisasinya sudah sepaket dengan jasa konsultannya? Iya, sepaket. Terus ya, kalau hasilnya itu sendiri, ya apa terakhir? Ya, untuk menjawab untuk pertanyaan pertama, ya konsultasi, jasa yang kami tawarkan itu sepaket dengan konsultasinya. Kemudian pertanyaan kedua, kami menggiring tim data analis, di mana mereka nantinya akan membuat dashboard visualisasi data menggunakan software berupa Power BI dan Tableau. Tadi sudah dinotis di Oh ya, tahu juga. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.